Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-101 dengan judul Believe Me Once. Langsung ke dalam alurnya. Apakah aku atau Asyur Empyrean Mingdao, atau harus kukatakan, pemenang sebenarnya adalah Kaisar Langit atau Guru Kekaisaran? Wang Lin tetap tenang saat dia diam-diam merenung. Emosinya tidak berubah sama sekali karena kata-kata Guru Kekaisaran. Dia memandang Guru Kekaisaran di atas altar. Kata-katanya dipenuhi dengan kebenaran dan kebohongan. Namun, Wang Lin yakin apa yang disebut warisan tidak akan begitu sederhana. Wang Lin menatap Guru Kekaisaran dan perlahan berkata, "Aku ingin tahu, bagaimana Anda ingin saya bekerja sama sehingga saya bisa mendapatkan budidaya leluhur celestial. Juga, leluhur surgawi dikabarkan telah hilang, tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Seberapa baik warisan ini dapat dilakukan?" Petik 2. Masalah ini rumit, tetapi Kaisar Surgawi telah mempersiapkan secara luas. Dia menemukan Ascendan Empyrean Mingdao, yang, tanpa keturunan leluhur surgawi, sudah bisa menjadi Empyrean Ascendan terkuat setelah Anda. Jika dia mendapatkan garis keturunan leluhur celestial, tingkat budidayanya akan meningkat lipatan yang tak terhitung jumlahnya. Kebenciannya terhadapmu akan berubah menjadi obsesi untuk melampauimu. Obsesi ini dapat meningkatkan vitalitasnya Grilti dan meningkatkan peluangnya untuk selamat dari rasa sakit hingga 40% sehingga ia dapat berhasil memaksakan semua garis keturunannya sendiri dan diubah menjadi garis keturunan Celestial Ancestor. Pada saat itu, dia akan menjadi leluhur Celestial generasi kedua, dan Kaisar Langit telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merencanakan dengan Ascendan Empyrean Mingdao. Aku masih tidak tahu apa yang dilakukan Kaisar Surgawi untuk membuatnya begitu percaya diri sehingga dia bisa mengendalikan Mingdao yang kuat begitu dia berhasil kembali ke mantra asal mula leluhur. Aku mencoba untuk meramalkannya, tapi itu benar-benar kabur. Saya berhasil menemukan beberapa petunjuk, dan itu seharusnya sesuatu yang mirip dengan kepemilikan dan boneka. Kuncinya adalah kolam darah ini. Guru Kekaisaran menunjuk ke kolam di depan altar. Hal ini sangat sulit didapat. Beberapa generasi Kaisar Surgawi mengumpulkan cukup darah untuk nyaris tidak meningkatkan tingkat keberhasilan mantra Return to the Ancestral Origin. Jika Anda setuju, saya akan memimpin ini dan mentransfer warisan kepada Anda sebagai gantinya. Setelah Anda mendapatkan kekuatan ini, Anda akan menjadi orang nomor 1 di klan Celestial, sebuah eksistensi di luar Grand Empyreans. Pada saat itu, Anda dapat menyelamatkan Lian Daofei hanya dengan satu kata. Guru Kekaisaran mulai berbicara lebih cepat. Wang Lin dengan tenang berkata, "Tuntutan apa yang kamu miliki? Saya hanya punya satu syarat. Setelah Anda mendapatkan warisan leluhur celestial dan menjadi leluhur celestial kedua, Anda dapat mengganti leluhur celestial untuk membuka segel klan saya. Biarkan klan saya pergi gratis." Saat Guru Kekaisaran menatap Wang Lin, matanya mengungkapkan cahaya aneh. "Lalu klan saya akan memilih untuk meninggalkan benua astral abadi dan kembali ke kampung halaman kami. Sedangkan untuk Anda akan menjadi orang yang paling kuat di klan Celestial. Anda akan dapat menikmati kekuatan tak berujung saat mereproduksi kemuliaan leluhur Celestial. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah. Jika aku melanggar kontrak ini, biarkan aku dihancurkan." Saat Guru Kekaisaran berbicara, kalimat terakhirnya muncul dari udara tipis dan cahaya terkondensasi untuk membentuk segel yang kompleks. Segel itu melayang di sana dan kemudian menghilang. Guru Kekaisaran dengan cepat berkata, "Ini adalah sumpah, dan hukum benua astral abadi adalah saksi. Dengan tingkat kultivasi Anda dapat secara alami merasakan apakah sumpah ini nyata atau palsu." Petik 2. Wang Lin diam-diam merenung. Waktu berlalu, nafas dan nafas. Untuk pertama kalinya,
guru kekaisaran menjadi cemas. Wang Lin, aku tidak punya niat jahat, dan semua yang aku katakan adalah benar. Tidak ada perselisihan di antara kami, jadi aku tidak akan menyakitimu. Saya hanya ingin berjuang untuk masa depan yang bebas untuk klan saya. Bisakah kamu membantuku? Tidak seorang pun ingin menjadi budak seumur hidup mereka, dan bahkan semua generasi masa depan Anda akan menjadi budak bagi yang lain. Bisakah kau bayangkan itu? Nasib anak-anak saya menentukan saat mereka dilahirkan. Hal semacam ini terus berlanjut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kita harus berjuang, kita ingin berjuang, kita ingin membebaskan diri. Tapi klan saya tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Wang Lin, kamu satu-satunya harapan klan saya. Bantu klan saya sekali, bantu klan saya sekali. Sang guru kekaisaran terlihat tulus dan dipenuhi dengan rasa duka yang mendalam. Dia menggenggam tangannya dan membungkuk dalam pada Wang Lin. Namun, ekspresi Wang Lin masih dingin dan tidak berubah sama sekali, mengungkapkan kekejaman. Dia yang berambut hitam mewakili pembantaian dan kehancuran, jadi bahkan jika masalah ini beberapa kali lebih menyedihkan, dia tidak akan peduli. Belum lagi, dia tidak akan percaya kata-kata itu dengan santai. Wang Lin menatap Empirean Mingdao yang sedang berjuang di kolam renang dan merasakan kegilaan yang datang dari tubuhnya. Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Pikirannya sudah terhapus oleh Kaisar Surgawi. Satu-satunya yang tersisa adalah kebencian dan niat membunuh terhadapmu. Guru Kekaisaran mengangguk. Dari pandangan Wang Lin, kebencian ini tidak terlalu dalam. Tetapi mengingat Dao Ascendan Empirean Mingdao berkembang, dia sedikit mengerti. Waktu perlahan berlalu. Guru Kekaisaran dengan pahit menunggu beberapa saat. Dia melihat ekspresi acuh tak acuh Wang Lin dan tidak bisa membantu tetapi mendesah. Dia mengepalkan giginya dan berbicara sekali lagi. Jika rekan penggarap Wang setuju dengan saya bisa memberikan Anda semua api jos yang disediakan oleh semua dunia gua di benua astral abadi. Jika rekan penggarap Wang menyerap semuanya, akan ada banyak manfaat. Terlepas dari tingkat kultivasi, mantra, atau masa hidup, Anda akan menjalani metamorfosis. Setelah waktu yang lama, ada kemungkinan Anda akan mencapai ranah kehampaan dan kehancuran. Level ini cukup bagi seseorang untuk berdiri di atas. Setelah guru kekaisaran selesai berbicara, tangan kanannya meraih ke dahinya. Kristal hitam berukuran kepalan perlahan muncul. Itu tidak memancarkan cahaya, tapi aura Jos Flame yang kuat menyebar. Item ini adalah inti dari semua api Jos yang disediakan oleh semua dunia gua di benua astral abadi. Dengan ini, seluruh benua akan terus menyediakan Anda dengan Jos Flames. Leluhur surgawi terlahir dari kekosongan, dan tidak seperti keluargaku, dia tidak bisa menyerapnya sendiri, jadi klan saya perlu mengubahnya terlebih dahulu. Ada banyak orang di dunia ini yang menyerap Jos Flames, tetapi karena tidak murni, mereka menjadi benih bagi Jos Flames untuk klan saya begitu mereka menyerapnya. Tapi kamu berbeda. Anda dilahirkan di dunia gua Jos Flame. Untuk Anda tidak perlu klan saya untuk mengubahnya. Jiwa dan tubuhmu dapat langsung menyerapnya. Mata guru kekaisaran mengungkapkan tatapan tegas dan dia melambaikan tangannya. Kristal hitam terbang menuju Wang Lin. Kristal yang masuk tampaknya menemui perlawanan sebelum Wang Lin dan melayang di depannya. Setelah mengeluarkan kristal, guru kekaisaran tampak lebih tua, seolah-olah dia membusuk. Item ini adalah kristal kehidupan klan saya. Setelah kehilangan itu, saya tidak akan hidup lebih lama. Saya memberikan ini kepada Anda dengan harapan bahwa Anda akan percaya padaku. Bantu klan saya mendapatkan kebebasan dan pergi dari sini, kembali ke rumah. Suara guru kekaisaran terasa kuno. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia melambaikan tangan kanannya dan segera menyingkirkan kristal itu.
Dia menatap guru kekaisaran dan mengangguk. Saya tidak mengerti sumpah astral abadi, saya hanya tahu sumpah darah. Saat Wang Lin berbicara, dia mengangkat tangannya dan menggigit jarinya. Setetes darah terbang keluar, dan darah ini berisi aura Wang Lin. Aura ini sangat kuat, dan jika meledak menjadi kabut darah, aura yang akan dilepaskannya akan membuat sulit bagi orang lain untuk mengetahui apakah aura ini adalah Wang Lin asli atau tidak. Jika apa yang Anda katakan itu benar, maka saya dapat membantu Anda sekali. Kata-kata Wang Lin memasuki setetes darah dan itu melintas. Wang Lin menjentikkan drop, dan berhenti di depan guru kekaisaran. Guru kekaisaran menjadi bersemangat ketika dia melihat setetes darah di depannya. Dia menunjuk ke kolam Ascen dan Empyrean Ming Dao dan berbicara. Terima kasih banyak, rekan penggarap. Pada saat ini, waktu adalah esensi. Saya meminta rekan penggarap untuk memasuki kolam sehingga saya bisa membaca mantra sementara Kaisar Surgawi diduduki dan Ming Dao belum terbangun untuk mentransfer warisan kepada Anda. Masalah ini akan menyakitkan dan akan membutuhkan darahmu untuk diubah sehingga kamu memiliki darah leluhur surgawi. Saya meminta rekan penggarap untuk tidak menolak, karena begitu Anda menolak, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Rekan penggarap Wang, ekspresi guru kekaisaran serius. Dia menatap Wang Lin dengan rasa terima kasih yang mendalam. Dia menggenggam tangannya dan membungkuk pada Wang Lin untuk kedua kalinya. Klan saya akan mengingat rahmat fellow cultivator. Saya berterima kasih kepada rekan penggarap atas nama semua anggota klan saya di benua astral abadi. Petik 2. Ekspresi Wang Lin dingin ketika dia perlahan berjalan menuju kolam. Ketika dia sampai di dekat kolam, dia tiba-tiba menatap guru kekaisaran. Guru kekaisaran masih dipenuhi rasa syukur, dan Wang Lin bisa melihat aura kematian di sekitarnya. Seperti yang dia katakan, setelah kehilangan kristal, dia tidak punya banyak waktu lagi. Wang Lin perlahan berkata, saya pertama harus menyelamatkan Lian Daofei. Guru kekaisaran mengungkapkan senyum pahit ketika dia melihat Lian Daofei, yang dikunci oleh 9 rantai. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Rekan penggarap Wang, orang tua ini tidak ingin menipu Anda. Rantai pada tubuh Lian Daofei ditempatkan oleh Kaisar Surgawi, jadi aku tidak bisa melepasnya. Meskipun dia bertarung melawan Grand Empyrean Gemini, begitu tersentuh, dia akan segera memperhatikan, jadi pria tua ini benar-benar tidak bisa membukanya. Tapi begitu Anda mendapatkan kekuatan leluhur surgawi, semuanya akan terselesaikan. Percayalah sekali, rekan penggarap, percayalah sekali. Saya berjanji kepada Anda ini dengan nyawa dan masa depan seluruh klan saya. Percayalah padaku. Sang guru kekaisaran sangat tulus. Dia telah membayar dengan nyawanya hanya untuk Wang Lin untuk mempercayainya sekali. Wang Lin menatap guru kekaisaran dan diam-diam merenung sejenak sebelum dia mengangguk. Dia mengangkat kakinya dan melangkah ke genangan air seperti darah. Namun, tepat saat kaki kanannya hendak menyentuh kolam, kaki kanannya sedikit bergetar. Tindakan ini sangat ringan, dan riak dari kakinya menyentuh kolam menutupinya sehingga orang luar tidak bisa mendeteksinya. Seutas aura pembantaian menyebar dari kaki kanannya. Saat aura ini muncul, itu menembak langsung Ascen dan Empyrean Ming Dao, yang matanya terpejam, dan segera mengebor tubuhnya. Sang guru kekaisaran sangat bersemangat. Ketika dia melihat Wang Lin melangkah ke kolam, dia mengangkat tangannya untuk membentuk segel dan menggunakan sisa hidupnya untuk menggunakan mantra rahasia. Namun, pada saat ini, seluruh istana tiba-tiba menjadi dingin. Empyrean Ming Dao yang berpengaruh tiba-tiba membuka matanya dan perasaan bingungnya berubah menjadi kegilaan. Rasa dingin datang dari tubuhnya, dan saat dia membuka matanya, genangan air langsung berubah menjadi es. Episode ke-102, dengan judul Tengkorak Surgawi Berubah Menjadi Gunung.
mengaum. Langsung ke dalam alurnya. Ming Dao meraung dan tubuhnya berdiri di dalam air yang membeku, melepaskan suara yang pecah. Rambutnya tumbuh dengan cepat sampai lebih panjang dari tubuhnya dan diletakkan di atas tubuh yang beku. Rambutnya bergerak saat dia menatap Wang Lin dengan niat membunuh yang mengerikan. Perubahan tiba-tiba ini mengejutkan guru kekaisaran, tetapi sebelum dia bisa berbicara, kaki kanan Wang Lin bangkit ketika Ming Dao terbangun dan kolam itu membeku. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan kedinginan saat dia melihat guru kekaisaran. Kamu memang menipu aku. Ini, tepat ketika guru kekaisaran hendak menjelaskan, raungan Ming Dao bergema, menyebabkan seluruh tempat bergetar. Dia bergegas ke Wang Lin seperti binatang buas. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang masuk akal, maka persetujuan kami dari sebelumnya sudah berakhir. Ekspresi Wang Lin sangat suram dan marah. Menghadapi Ming Dao, yang sedang menagih padanya, dia melambaikan tangan kanannya. Dengan gelombang ini, pembantaian dan kekuatan destruktifnya muncul untuk membentuk awan hitam yang terbang ke arah Ming Dao. Saat ditutup, Ming Dao meraung. Matanya dipenuhi kegilaan. Dia mengangkat tangan kirinya dan 9 untaian gas hijau tiba-tiba muncul di sekitar 5 jarinya. Setelah membentuk 9 lingkaran, mereka mengembang dan terbang menuju awan hitam. Gemuruh-gemuruh bergema dan gas hijau meletus dengan kekuatan esensi api yang sangat murni. Setiap cincin mulai terbakar, mengguncang awan hitam. Guru kekaisaran menatap ini dan mulai merenung. Dia segera menduga bahwa ini terkait dengan Wang Lin, tapi dia tidak yakin. Mungkin kedatangan Wang Lin telah merangsang Ming Dao untuk bangun lebih awal. Saat dia merenungkan, dia mengangkat tangan kanannya dan orang kecil yang terbuat dari cahaya putih muncul. Sama seperti tentang busur untuk meramal, Ming Dao terlempar kembali ke arah guru kekaisaran saat asap berdering dan awan hitam bertabrakan. Wang Lin juga mundur dan tiba-tiba mendongak setelah mundur beberapa langkah. Dia menatap Ming Dao, yang telah mengetuk ke arah guru kekaisaran. Niat membunuh muncul di matanya saat dia melangkah maju dan jubah hitam di sekitarnya meledak menjadi awan hitam. Wang Lin menjadi satu dengan awan hitam dan bergegas menuju orang gila, yang terjebak oleh 9 rantai. Kamu membunuhnya atau menaklukkannya, maka kesepakatan kita bisa berlanjut. Saat suara Wang Lin bergema, darah yang berisi sumpah darah Wang Lin meletus menjadi kabut darah. Kabut darah ini mengelilingi altar dan guru kekaisaran. Ketika darah tiba-tiba meletus, itu menyebabkan guru kekaisaran terselubung oleh aura Wang Lin. Aura ini sangat kuat dan akan menyulitkan seseorang yang hanya bisa mendeteksi aura untuk mencari tahu perbedaan antara nyata dan palsu. Wang Lin saat ini adalah versi dirinya yang berambut hitam dan bersembunyi di dalam kabut, sehingga auranya benar-benar tersembunyi. Ming Dao, yang telah kehilangan akal sehatnya, segera merasakan aura dari kabut darah di sekitar guru kekaisaran, aura yang dia benci sampai ke tulang. Tanpa ragu, dia segera mengubah targetnya. Matanya memerah saat dia menyerang guru kekaisaran. Ming Dao tiba dengan raungan tajam dan menyela ramalan guru kekaisaran. Dia melihat kabut darah di sekitarnya dan tidak perlu lagi ramalan karena dia sudah menebak jawabannya. Ada kilatan kejam di matanya saat orang kecil di telapak tangannya terbang keluar. Segera berubah menjadi ukuran orang sungguhan dan menunjuk ke Ming Dao. Hingga akhirnya, Wang Lin masih tidak percaya dengan kata-kata guru kekaisaran. Alasan dia bahkan berbicara dengan guru kekaisaran adalah untuk menemukan cara untuk menyelamatkan orang gila. Itu, kekuatan guru kekaisaran sangat aneh, dan jika dia mencoba menghentikan Wang Lin, maka Wang Lin akan kesulitan menemukan kekuatan cadangan untuk menyelamatkan orang gila itu. Oleh karena itu, ia pertama kali mendapat informasi bahwa Ming Dao telah kehilangan akal sehatnya dan kemudian memadatkan auranya sendiri di hadapan guru kekaisaran dengan kedok sumpah darah.
Dia tidak khawatir guru kekaisaran akan ragu, karena, setelah semua, itu normal untuk sumpah darah mengandung aura pengguna sendiri. Seiring waktu berlalu, guru kekaisaran mengungkapkan kecemasannya beberapa kali. Wang Lin telah menggunakan sumpah darah sebagai alasan untuk meletakkannya di dekat guru kekaisaran, lalu dia setuju tanpa memberi waktu pada guru kekaisaran untuk berpikir. Guru kekaisaran gelisah, dan banyak waktu telah berlalu. Setelah Wang Lin setuju, guru kekaisaran tidak mencurigai darah, dan dia tidak repot-repot menceritakannya. Perhatiannya terfokus pada mentransfer kekuatan ke Wang Lin. Wang Lin dengan tenang menjalankan rencana ini, dan begitu Ming Dao dibangunkan olehnya, semua ini terjadi. Apa warisan leluhur celestial? Apa yang menyelamatkan klan guru kekaisaran? Wang Lin tidak tertarik pada semua ini. Dia saat ini adalah Wang Lin yang berambut hitam, yang mewakili pembantaian dan kehancuran. Bagaimana dia bisa peduli tentang hal-hal seperti itu? Satu-satunya yang tersisa adalah obsesi yang tersisa ketika ia berubah menjadi versi berambut hitam, selamatkan orang gila. Dia berubah menjadi kabut hitam, dan sementara guru kekaisaran dan Ming Dao berkelahi, dia menyerbu ke rantai di atas. Begitu kabut hitam menyelimuti rantai itu dan dia akan menyelamatkan orang gila itu, cahaya keemasan datang dari tubuh orang gila itu. Cahaya keemasan ini sama dengan cahaya keemasan dari patung leluhur celestial di istana. Di bawah cahaya keemasan ini, kekuatan yang membuat gemetar hatinya, yang bahkan tidak pembantaiannya bisa menahan, menyebar. Saat cahaya keemasan menyentuh kabut hitam mulai menghilang. Kabut hitam berubah menjadi benang dan dipaksa keluar dari tubuh Wang Lin. Di bawah cahaya keemasan, Wang Lin yang berambut hitam dikelilingi oleh gas hitam. Saat gas hitam muncul, itu hilang dengan mendesis. Rasa sakit yang tajam datang dari jiwa Wang Lin dan diselimuti tubuhnya, sehingga jadi ia tidak bisa menutup dalam pada orang gila. Dia tiba-tiba mundur, tetapi di bawah cahaya keemasan, rambutnya cepat berubah. Setelah mundur beberapa ratus kaki, rambut hitamnya telah menghilang dan digantikan oleh rambut putih. Kekuatan ini memaksa Wang Lin untuk kembali ke bentuk rambut putihnya dari pembantaian dan kehancurannya. Meskipun rambutnya tidak lagi hitam, Wang Lin masih ditolak oleh cahaya keemasan. Ledakan itu menyebabkan dia batuk darah dan pupilnya menyusut. Dia menatap rantai di sekitar orang gila itu dengan syok di matanya. Apakah ini kekuatan dari garis keturunan leluhur celestial? Apakah Kaisar Surgawi memilih ascendan Empirean Ming Dao, atau adik laki-lakinya, Dao Fei? Saat Wang Lin mundur, guru kekaisaran menunjuk ascendan Empirean Ming Dao, menyebabkan tubuh Ming Dao didorong kembali. Namun, ascendan Empirean Ming Dao yang mundur melepaskan raungan dan kulitnya cepat membusuk. Luka dalam jumlah besar muncul di tubuhnya dan cahaya keemasan bersinar dari luka-luka itu saat membusuk. Ini menyebabkan tubuhnya diselimuti cahaya keemasan yang tidak lebih lemah dari yang membuat rambut Wang Lin memutih. Munculnya kekuatan ini menyebabkan Wang Lin mencurigai spekulasi sebelumnya. Munculnya cahaya keemasan ini membuatnya tidak yakin apakah Kaisar Langit telah memilih orang gila atau Ming Dao. Wang Lin, Anda memindahkan rantai, sehingga Kaisar Surgawi sudah tahu, dia bisa datang kapan saja. Cepat, bantu aku menekan Ming Dao agar aku bisa mentransfer kekuatannya padamu. Wajah guru kekaisaran pucat. Dia telah kehilangan kristal dan karena itu tidak punya banyak waktu lagi. Kata-katanya gelisah, dan pada saat ini, dia tidak peduli dengan skema Wang Lin dari sebelumnya. Tubuh Ming Dao ditutupi oleh cahaya keemasan, tetapi pembusukan tidak berhenti, itu hanya meningkat karena cahaya keemasan menjadi lebih kuat. Potongan-potongan daging busuk jatuh dan dia tampak seperti sedang kesakitan tanpa akhir. Matanya buram, hanya dipenuhi kegilaan saat dia mengaum dan menyerang Wang Lin.
Dia tidak menggunakan mantra apapun saat dia mendekat. Cahaya emas yang datang dari tubuhnya adalah mantra dan harta terbaik. Wang Lin merasa seperti matahari bergegas ke arahnya untuk benar-benar menghancurkannya. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia mundur, mengaktifkan pelindung jiwa saat dia melakukannya. Dia sekarang menggunakan kekuatan penuhnya. Sunderet Knight muncul di tangan kirinya dan Dao kuno No Celestials muncul di kanannya. Ini adalah dua mantra yang paling kuat, dan dia membombardir Ming Dao dengan mereka. Pada saat yang sama, Guru Kekaisaran juga melompat ke udara dan meninggalkan altar untuk pertama kalinya. Dia melambaikan tangan kanannya dan 9 sosok putih muncul. 9 angka berubah menjadi 9 jari dan bergegas menuju Ming Dao. Saat gemuruh bergema, sebelum Wang Lin bisa melihat hasilnya, raungan teredam dan marah datang dari luar istana. Seluruh istana bergetar hebat dan bagian atas istana runtuh. Sebuah telapak tangan emas yang besar tampaknya telah menembus ruang, turun pada mereka. Sang Suandao, kamu berani mengkhianati kaisar ini. Telapak emas berisi kekuatan destruktif dari Grand Empyrean. Setelah itu muncul, segera menyerap cahaya keemasan dari Ming Dao dan orang gila. Ketika semua kekuatan ini berkumpul, seluruh istana bergetar. Wajah Guru Kekaisaran segera berubah pucat. Ketika telapak tangan mendekat, dia langsung berteriak, "Wang Lin, ke dalam kolam." Dia hanya punya waktu untuk mengatakan satu baris ini sebelum dia bergegas ke kolam di bawah. Ini, Wang Lin ragu-ragu, dan setelah dia mengertakkan giginya, dia menyerbu ke kolam. Ketika dia memasuki kolam, Guru Kekaisaran menggunakan beberapa mantra yang tidak diketahui yang menyebabkan genangan air mendidih dan berubah menjadi pusaran air sebelum runtuh. Ada ruang lain yang tersembunyi di bawah istana ini. Langit berwarna darah seperti genangan darah. Pada saat ini, celah terbuka di langit, lalu riak bergema dan Wang Lin dan Guru Kekaisaran jatuh. Telapak tangan emas dan sosok Ming Dao mengikuti mereka. Ada 9 gunung misterius di tanah. Salah satu gunung diukir menjadi bentuk tengkorak. Tengkorak itu memandang ke langit, dan itu tampak seperti leluhur surgawi. Tengkorak berubah menjadi gunung. Episode ke-103, dengan judul Gunung Surgawi. Langsung ke dalam alurnya. Ekspresi Wang Lin serius saat ia jatuh dari celah di langit. Dia segera terbang ke puncak salah satu dari 9 gunung dan mendongak. Guru Kekaisaran melakukan hal yang sama seperti Wang Lin dan, dalam sekejap, muncul di atas gunung lain. Telapak tangan emas raksasa tiba dan langsung menggantikan segala yang ada di langit. Langit menjadi emas, seolah-olah itu adalah lautan api keemasan. Namun, tepat ketika telapak emas tiba, bumi dari ruang ini bergetar. Mata gunung yang tampak seperti kepala leluhur surgawi menyala. Telapak tangan di langit tampaknya tertarik oleh tatapan ini. Itu meleleh menjadi 2 helai dan dengan cepat diserap oleh 2 mata di gunung. Jejak tangan emas menghilang dalam sekejap. Raungan marah terdengar dari langit. Tampaknya berasal dari Kaisar Surgawi. Raungan ini tampaknya telah melewati banyak lapisan ruang, tetapi perlahan-lahan menjadi lebih jelas, seolah-olah Kaisar Surgawi sangat bergegas di sini. Namun, tak lama setelah itu, raungan kemarahan berhenti dan digantikan oleh suara renyah dari 2 gadis kecil. Jelas bahwa Kaisar Surgawi telah dihentikan oleh Grand Empyrean Gemini. Wajah Guru Kekaisaran pucat dan dia terengah-engah. Dia tampaknya telah mencapai akhir hidupnya, dan dia meraung, "Wang Lin, Kaisar Surgawi dihentikan untuk saat ini, tetapi dia ingin datang ke sini. Kami tidak punya banyak waktu lagi. Pertama-tama kita harus bekerja sama untuk menaklukkan Ming Dao. Setelah kita menundanya, aku akan menggunakan mantra untuk mentransfer warisannya kepadamu." Meskipun tidak ada telapak emas di langit, tubuh Ming Dao muncul. Tubuhnya cepat membusuk dan sejumlah besar kulit jatuh, memperlihatkan tulang-tulang hitamnya.
Tubuhnya masih memancarkan cahaya keemasan yang merusak dagingnya. Ini menyebabkan dia terus mengaum kesakitan. Karena guru kekaisaran telah membuka kolam itu, ada retakan di langit tempat sejumlah besar darah merah menetes seperti hujan. Darah merah jatuh di 9 gunung dan di tanah. Akumulasi cepat seolah-olah tidak ada habisnya. Di bawah hujan darah, Ming Dao meraung dan tiba-tiba mendongak. Matanya keruh tetapi dipenuhi dengan niat membunuh dan kegilaan. Dia menatap Wang Lin saat dia meraung dan menyerbu ke depan. Dia berubah menjadi bayangan dan langsung mendekat di gunung tempat Wang Lin berada, memancarkan tekanan mengejutkannya. Pupil Wang Lin menyusut. Begitu Ming Dao mendekat, dia mundur selangkah. Dengan langkah ini, 99 bayangan muncul. Saat gemuruh-gemuruh bergema, bumi bergetar. Ming Dao tidak menggunakan mantra apapun, dia baru saja menabrak kepala ke gunung. Bumi bergetar, dan jika itu adalah gunung lain, itu akan runtuh. Namun, gunung ini bergetar hebat dan bebatuan jatuh, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh. Tidak ada retakan yang muncul di gunung. Dari 99 Wang Lins, lebih dari 70 runtuh dalam tabrakan gila Ming Dao. Sisanya menyatu bersama di kejauhan untuk berubah menjadi tubuh aslinya. Ekspresinya tenang ketika dia mundur dan menatap gunung dengan cahaya aneh di matanya. Gunung macam apa ini? Tempat apa ini? Wang Lin bertanya pada guru kekaisaran. Ini adalah 9 gunung celestial yang merupakan dasar dari klan celestial. Mereka melindungi klan celestial dan menekan 72 jiwa yang tersegel. Ini juga memungkinkan setiap generasi kaisar surgawi untuk mewarisi gelar Eight Extreme. Tempat ini adalah istana terlarang di bawah istana kekaisaran dan tempat budidaya pintu tertutup yang sebenarnya dari leluhur surgawi. Guru kekaisaran menjawab tanpa ragu-ragu. Wang Lin, serang. Mata guru kekaisaran menyala dan dia terbang ke arah Ming Dao. Tangan kanannya terulur dan orang kecil yang terbuat dari cahaya putih muncul dan segera berubah menjadi ukuran orang. Itu dibebankan ke depannya. Ming Dao menabrak gunung, menyebabkannya bergetar dan menderu. Dia tidak peduli dengan guru kekaisaran, dia hanya dibebankan pada Wang Lin sekali lagi. Semua ketiadaan terus ada karena mereka ada. Orang yang terbuat dari cahaya putih sebelum guru kekaisaran berjalan maju dan menghilang. Ketika itu muncul kembali, itu sebelum Ming Dao, dan itu menunjuk ke Ming Dao. Ketika jari itu mendarat, sejumlah besar riak muncul sebelum kekosongan di sekitar Ming Dao. Riak-riak ini seperti rantai dan segera menyebabkan Ming Dao berhenti. Mata Wang Lin menyala. Cahaya keemasan di dalam tubuh Ming Dao terlalu kuat, dan Wang Lin takut akan kekuatan ini. Melihat tindakan guru kekaisaran, Wang Lin ragu-ragu sejenak sebelum dia menuju Ming Dao. Saat dia mendekat, dia mengangkat tangan kanannya dan Sunderet Night muncul. Bumi menjadi laut dan langit menjadi gelap, sementara ia menjadi matahari. Cahaya terang muncul, berisi kekuatan kuat mantra iman Wang Lin. Dia menyatu dengan cahaya yang bisa merobek kegelapan dan menyerang Ming Dao. Pada saat yang sama, guru kekaisaran, dengan wajah pucatnya, menggigit ujung lidahnya. Dia menggunakan sisa hidupnya yang terakhir untuk meludahkan seteguk darah yang mengembun menjadi manusia berdarah. Pria berdarah mengeluarkan raungan ke arah langit dan menyerbu ke arah Ming Dao dengan ekspresi sengit. Wang Lin dan guru kekaisaran keduanya menyerang Ming Dao dengan mantra yang kuat. Ming Dao awalnya tidak sekuat ini, tetapi cahaya keemasan di tubuhnya tidak bisa dihancurkan dan bisa menggantikan semua mantra. Itu cukup kuat untuk memaksa siapapun kembali dan membuat mereka tidak berani mendekat. Seperti api, jika seekor ngengat menerkamnya atau menerkamnya, ngengat itu akan dibakar menjadi abu. Ketika orang berdarah dan malam liner Wang Lin mendekati Ming Dao, dia mengaum di langit. Seolah-olah rasa sakit telah mencapai puncaknya. Tubuhnya,
yang sebagian besar sudah lapuk, bergetar dan tiba-tiba pingsan. Keruntuhan ini adalah pemisahan antara daging dan darah. Itu adalah kekuatan dari daging dan darahnya yang meledak ke segala arah. Pria berdarah menyerbu ke depan ke ledakan tubuh Ming Dao. Suara letusan bergema dan lelaki berdarah itu menjerit kesedihan. Daging Ming Dao menembus manusia darah, dan menghilang sebelum bahkan mendekati Ming Dao. Kekuatan leluhur celestial hadir di dalam darah dan daging Ming Dao, membuatnya sebanding dengan semua jenis mantra. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia dengan cepat mundur. Daging dan darah dengan cepat menghilang di bawah Sunderet Knight, tetapi beberapa masih menembus. Saat Wang Lin mengelak, 3 potong mendarat di tubuhnya. Itu adalah dadanya, kaki kanan, dan lengan kirinya. Rasa sakit yang hebat datang dari tubuhnya dan cahaya keemasan bersinar dari tempat-tempat itu seolah-olah sedang mencoba untuk membakar tubuhnya. Ini terjadi karena dia bangun lebih awal dan belum cukup menyerap garis keturunan leluhur celestial. Mengikuti daging dan darahnya, tulangnya akan runtuh. Jika dia bisa bertahan, maka dia akan menyelesaikan mantra Return to the Ancestral Origin dan tubuhnya akan direformasi oleh cahaya emas. Wang Lin, kita tidak bisa lagi menahan diri, kita harus menggunakan kekuatan penuh kita. Kita harus menaklukkannya sebelum dia menyelesaikan mantra atau mati agar aku bisa mentransfer kekuatan kepadamu. Kata-kata guru kekaisaran lemah dan cemas. Dia mengangkat tangannya dan orang-orang kecil yang ringan mulai muncul di telapak tangannya. Dia menggigit ujung lidahnya sekali lagi dan, dengan raungan, tubuhnya cepat membusuk seolah-olah dia akan mati. Dia meludahkan seteguk darah yang kemudian berubah menjadi manusia darah. Semua orang kecil yang terbuat dari cahaya bergegas ke lelaki berdarah. Pria berdarah itu mengeluarkan aura yang kuat dan membuka matanya. Tidak ada tatapan sengit, hanya ketenangan seperti yang dibebankan pada Ming Dao. Tubuh guru kekaisaran bergetar dan napasnya menjadi kasar. Wajahnya sangat pucat dan kematian menyelimuti tubuhnya. Melihat guru kekaisaran seperti ini, Wang Lin mengepalkan giginya dan mengaktifkan kekuatan armor jiwa Heavenly Bull ke puncaknya. Rambutnya bergerak tanpa angin saat dao kuno dan budidaya surgawi menyatu bersama dan dia melemparkan pukulan ke Ming Dao. Pukulan ini adalah puncak kekuatan Wang Lin. Ketika dia melemparkan pukulan, 99 afterimagnes kental dengan tubuh aslinya dan menabrak Ming Dao. Tubuh Ming Dao bergetar dan tubuhnya seperti tengkorak. Daging dan darah kecil yang tersisa pada saat ini meledak sekali lagi. Sekarang tubuh Ming Dao adalah semua tulang. Tulangnya benar-benar hitam, tapi ada bola seukuran kepalan cahaya emas yang memancarkan cahaya keemasan yang tak ada habisnya di dalam dirinya. Ini adalah apa yang dia warisi dari leluhur celestial. Kekuatan daging dan darah yang meledak tidak bisa menghentikan manusia darah yang dibentuk oleh kekuatan hidup dari guru kekaisaran atau mantra yang dibentuk dengan baju zirah surgawi Wang Lin. Gemuruh-gemuruh bergema, dan Ming Dao tampak seperti dia tidak tahan lagi. Namun, pada saat ini, raungan yang datang dari jiwa bergema di seluruh dunia dari tubuh kerangka Ming Dao. Aku tidak mau menyerah. Ketika indera ilahinya bergema, 2 nyala emas mulai membakar di rongga matanya, tetapi sesaat kemudian, api itu menunjukkan tanda-tanda pemadaman. Celah muncul di tulangnya dan mereka runtuh dalam sekejap. Saat semua tulangnya runtuh, gelombang kejut yang tak terbayangkan menyebar bersamanya sebagai pusat. Kekuatan kuat ini menyebabkan Wang Lin merasakan kehidupan yang kuat atau krisis kematian datang. Tidak jauh dari sana, mata guru kekaisaran yang redup bersinar dengan sedikit kegembiraan tersembunyi. Dia telah menggunakan sisa hidupnya, jadi tubuhnya runtuh. Seperti sumpahnya, pada saat yang sama, sinar cahaya hantu terbang ke arah Ming Dao. Episode ke-104, dengan judul Dia, Lian Yunjue, langsung ke dalam alurnya.
Dampak dari ledakan tulang Mingdao bergegas menuju guru kekaisaran, tetapi sebagian besar menembak ke arah Wang Lin. Dari kejauhan, badai ini tampak seperti mulut raksasa yang akan melahap Wang Lin. Dampak yang mengandung kekuatan leluhur celestial membuat Wang Lin mengalami krisis hidup atau mati. Dia tidak bisa mengelak, dan itu akan sulit untuk ditolak, tetapi mata Wang Lin menunjukkan tatapan tegas. Pada saat kritis ini, dia mengeluarkan raungan. Banteng surgawi, jiwa runtuh. Armor jiwa Heavenly Bull yang telah bersama Wang Lin selama bertahun-tahun tiba-tiba runtuh. Fragmen itu berubah menjadi pusaran di sekitar Wang Lin dan membentuk Heavenly Bull raksasa di sekelilingnya. Gemuruh-gemuruh bergema saat tulang meledak Mingdao bertabrakan dengan Heavenly Bull. Suara mengejutkan ini memicu serangkaian gema yang menyelimuti dunia. Wang Lin batuk seteguk darah dan mundur. Raksasa Heavenly Bull di sekelilingnya menunjukkan tanda-tanda menghilang tetapi masih ada di sana. Mata Wang Lin bersinar saat dia menatap ke depan. Dia melihat bahwa di tempat Mingdao menghilang, ada bola cahaya keemasan. Bola ini memancarkan cahaya terang, dan bayangan sosok cepat terbentuk. Sosok ini buram tetapi mengeluarkan tekanan mengejutkan, dan dari penampilannya, sepertinya Mingdao, yang akan mereformasi tubuhnya. Mengikuti darah dan dagingnya, tulangnya akan roboh. Jika dia bisa bertahan, maka dia akan menyelesaikan mantra Return to the Ancestral Origin dan tubuhnya akan direformasi oleh cahaya emas. Kata-kata guru kekaisaran sebelumnya bergema di pikiran Wang Lin. Murid-muridnya menyusut dan dia akan menyerang ketika suara kuno guru kekaisaran bergema di benaknya. Wang Lin, orang tua ini akan menggunakan hidupnya untuk memberimu warisan. Aku bisa mengorbankan diriku hanya untuk meminta kamu melepaskan segel pada klanku. Mingdao telah bertahan sampai titik ini dan telah menanggung sebagian besar rasa sakit untukmu. Ini akan membuat kemungkinan kamu berhasil mendapatkan warisan yang jauh lebih besar. Cahaya hantu guru kekaisaran keluar setelah tubuhnya runtuh. Suara tenangnya yang siap mati memenuhi pikiran Wang Lin. Cahaya hantu cepat menutup dan bertabrakan dengan gelombang kejut yang diciptakan oleh tulang Mingdao. Cahaya hantu segera menembus gelombang kejut ini dan tiba di sosok emas yang terbentuk. Cahaya hantu segera berputar di sekitar sosok itu 7 kali dan masih berjalan. Mata Wang Lin menyala dan dia tidak mendengarkan kata-kata guru kekaisaran. Dia mengepalkan tangan kanannya dan armor jiwa Heavenly Bull yang runtuh terkondensasi di tangannya. Dalam sekejap, badai di sekitarnya menghilang dan bayangan banteng surgawi yang akan runtuh berkumpul di dalam kepalan tangan Wang Lin, lalu dia melemparkan pukulan. Dengan pukulan ini, armor jiwa banteng surgawi di tubuh Wang Lin hancur, tapi pukulan ini bergerak sangat cepat. Itu membawa kekuatan destruktif dan langsung mendekat pada bayangan hantu yang telah diubah oleh guru kekaisaran dan bayangan emas. Tidak. Pesan akal ilahi yang menyedihkan datang dari cahaya hantu. Pukulan Wang Lin berisi armor jiwa Bulls surgawi terakhir. Itu menciptakan dampak yang menembus 8 lapisan cahaya hantu dan bertabrakan dengan bayangan emas. Di klan Celestial, Anda bukan salah satu dari orang yang bisa saya percayai. Apakah apa yang dikatakan guru kekaisaran itu benar atau bohong? Wang Lin tidak peduli. Dia hanya tahu bahwa guru kekaisaran telah berpartisipasi dalam pembantaian di Jalan Panjang. Jika avatar pembantaiannya tidak turun, dia pasti mati. Dalam hatinya, dia juga punya spekulasi. Meskipun dia tidak bisa memastikan apakah itu benar atau tidak, setelah itu dikonfirmasi, maka semua yang ada di hadapannya akan bohong. Kekuatan terakhir dari armor jiwa Heavenly Bull bertabrakan dengan bayangan emas. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh dunia dan bayangan emas langsung runtuh. Selama proses kondensasi, itu adalah yang terlemah, dan ini adalah saat yang kritis di mana ia tidak bisa menahan terlalu banyak kekuatan. Pada saat ini,
Bayangan emas runtuh, tetapi cahaya keemasan itu sendiri tidak rusak sama sekali. Itu terbang langsung ke langit. Cahaya hantu yang guru kekaisaran telah terbentuk setelah dia meninggal tidak menghilang tetapi berubah menjadi guru kekaisaran. Setelah dia muncul, wajahnya dipenuhi amarah dan rasa sakit. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke bumi. Leluhur surgawi, itu adalah klan saya yang menemukan kepala Anda. Petik 2. Saat guru kekaisaran menunjuk ke bumi, gunung yang tampak seperti kepala leluhur celestial bergetar. Sejumlah besar batu jatuh dan seluruh gunung meledak di hadapan Wang Lin yang tercengang. Saat gunung itu meledak, cahaya keemasan mengerikan datang dari gunung. Setelah gunung itu benar-benar runtuh, Wang Lin melihat sesuatu di dalamnya. Wang Lin berhenti bernapas dan tubuhnya bergetar. Dia dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan ngeri. Benda di dalam gunung itu adalah kepala. Kepala 100 kaki besar dengan mata tertutup dan rambut hitam. Saat kepala muncul, tekanan mengejutkan menyebar. Di bawah tekanan ini, Wang Lin merasakan ilusi bahwa tubuhnya sedang ditekan dan jiwanya akan menghilang. Kepala itu berdarah karena lubangnya, tetapi penampilannya sangat jelas. Ketika Wang Lin sedang menyerap vena api bumi di benua surgawi, dia telah melihat orang ini menyegel hewan surgawi. Di pengadilan Empyrean, dia telah melihat bayangan orang ini. Di istana, dia telah melihat patung orang ini. Dia telah mendengar tentang orang ini berulang kali selama beberapa ratus tahun terakhir. Dia bahkan pernah mendengar nama asli orang ini di Donglin Pool. Dia adalah leluhur-leluhur surgawi, leluhur seluruh klan surgawi. Anggota terkuat legendaris dari klan surgawi. Dia pernah menyegel dan menekan 72 jiwa asing untuk membentuk 72 benua saat ini. Dia juga telah menciptakan pengadilan Empyrean dan meninggalkan tanah percobaan untuk generasi masa depan. Dia adalah leluhur surgawi, dia adalah Lian Yunjue. Kepala leluhur celestial, kepala Lian Yunjue. Kepala ini keluar dari gunung yang runtuh dan perlahan-lahan naik ke udara. Luka di lehernya tidak teratur, seolah-olah seseorang telah dengan paksa mencabuti kepalanya dari tubuhnya. Darah yang menetes dari mulutnya berwarna emas, tetapi karena terlalu banyak waktu telah berlalu, itu mengandung sedikit warna ungu. Tidak ada rasa sakit di wajahnya, seolah-olah dia sedang tidur. Saat Wang Lin melihat kepala ini, pikirannya bergemuruh seolah-olah baut petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di otaknya, benar-benar mengejutkannya. Wang Lin memiliki banyak tebakan tentang leluhur surgawi, dan di antara klan langit, ada banyak versi yang berbeda dari kisah menghilangnya leluhur celestial. Wang Lin berpikir bahwa leluhur celestial telah meninggalkan benua astral abadi. Dia juga berpikir bahwa leluhur surgawi sedang dalam budidaya pintu tertutup di suatu tempat, dan dia bahkan berpikir bahwa leluhur surgawi mungkin telah mati. Tetapi ketika dia secara pribadi melihat kepala leluhur celestial, kejutan dan ngeri yang dia rasakan adalah sesuatu yang tidak ada spekulasi akan berkurang. Siapa yang membunuh leluhur surgawi? Hati Wang Lin bergetar. Apa yang dilihatnya hari ini tampaknya membuka pintu ke masa lalu klan celestial. Apa yang terjadi saat itu? Jika leluhur surgawi telah mati, lalu bagaimana dengan leluhur kuno? Semua pikiran ini langsung menggema di hati Wang Lin. Cahaya hantu yang adalah guru kekaisaran mengeluarkan desis setelah memanggil kepala leluhur celestial. Dia menutup matanya, lalu tangan kirinya menutupi mata kirinya dan mata kanannya tiba-tiba terbuka. Kepala leluhur celestial tampaknya terpengaruh olehnya. Saat dia membuka mata kanannya, kepala leluhur celestial juga membuka mata kanannya. Mata kanannya seperti lubang, tidak ada warna. Saat dia membuka mata kanannya, cahaya keemasan yang cepat naik berhenti dan menyerbu ke arah kepala leluhur celestial. Itu langsung menghilang ke mata kanan. Tak lama setelah itu,
Guru kekaisaran yang dibentuk oleh cahaya hantu dengan marah menatap Wang Lin dan kemudian menunjuknya. Dia melantunkan mantra kompleks yang Wang Lin tidak bisa mendengar dengan jelas. Wajah Wang Lin langsung berubah pucat dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh guru kekaisaran, cahaya keemasan mengerikan datang dari mata kanan leluhur celestial. Wang Lin segera merasakan kekuatan besar menariknya, dan dia tanpa sadar ditarik ke mata kanan leluhur surgawi. Saat dia tersedot ke mata kanan leluhur celestial, guru kekaisaran dikelilingi oleh 9 lampu hantu dan bergegas ke mata kanan leluhur celestial setelah Wang Lin. Kamu tidak mendengarkan saran orang tua ini dan mengganggu rencanaku. Sekarang rencana yang memiliki tingkat keberhasilan 90% berkurang menjadi hanya 30%. Kamu layak mati. Orang tua ini benar-benar bermaksud untuk membiarkan Anda memiliki warisan nenek moyang surgawi. Saya akan menggunakan kekuatannya untuk menekan pikiran Anda sehingga saya dapat memiliki pikiran Anda setelah Anda mendapatkannya. Namun, setelah saya menyelesaikan rencana saya akan mempertimbangkan memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah Anda berjanji kesetiaan Anda dengan jiwa Anda, saya akan membiarkan Anda menjadi wali Joss Flame klan saya. Tapi sekarang orang tua ini berubah pikiran. Ini semua karena ulahmu sendiri. Jangan salahkan pria tua ini karena tidak menepati janjinya. Orang tua ini sudah menunggu bertahun-tahun dan tidak bisa meninggalkan tempat ini. Saya juga tidak dapat menemukan orang yang tepat untuk dimiliki, tetapi penampilan Anda memberi saya kesempatan. Tubuhmu terlalu cocok untuk orang tua ini. Orang tua ini akan memungkinkanmu untuk menyelesaikan warisan. Setelah Anda memiliki budidaya leluhur celestial, itu akan sama dengan saya mendapatkan budidaya leluhur celestial. Episode ke-105, dengan judul Lepaskan Dao Wang. Istana terlarang kota ancestral. Langsung ke dalam alurnya. Ada lubang raksasa di langit yang memancarkan cahaya redup. Ada kepala 100 kaki mengambang di antara 8 gunung di bawah ini. Kepala itu mengambang di udara tanpa bergerak. Namun, mata kanannya terbuka dan berisi sedikit cahaya. Itu masih berawan, dan cahaya ini seperti pusaran yang dengan cepat berputar di dalam mata kanan celestial ancestor. Saat cahaya berputar, ada bayangan samar di dalamnya. Bayangan ini adalah Wang Lin. Mata kanan leluhur celestial itu seperti dunia lain. Mata Wang Lin tertutup saat ia melayang di dunia yang gelap ini. Tempat ini kosong dan dipenuhi aura kematian. Rambut Wang Lin cepat berubah antara rambut putih dan hitam. Dia sepertinya tidak menyadari perubahan ini, dan matanya tertutup. Di dalam tubuhnya, cahaya keemasan perlahan menghilang seolah-olah itu menembus kulitnya. Cahaya keemasan ini redup, seperti bisa padam kapan saja. Wang Lin tampak tenang di dalam cahaya keemasan ini, seolah-olah dia tertidur dan tidak merasakan apa-apa. Tidak diketahui berapa banyak waktu telah berlalu ketika cahaya keemasan di tubuh Wang Lin menjadi lebih terang dan menyebar keluar. Di dalam tubuhnya, ada warisan dan kepemilikan, penindasan dan pemberontakan. Wang Lin tampak normal di luar, dan di dalam tubuhnya, ada bola cahaya keemasan. Bola cahaya ini berisi kekuatan leluhur surgawi dan memancarkan cahaya keemasan yang menyebar ke seluruh tubuh Wang Lin. Itu mengubah daging, darah, dan tulangnya menjadi sesuatu yang cocok untuk keberadaan cahaya keemasan ini. Cahaya keemasan itu sangat sombong. Itu memancarkan aura yang mengendalikan semua kehidupan dan bisa membuat orang menjadi gila. Aura ini cukup kuat sehingga bahkan tanpa guru kekaisaran berusaha memiliki, warisan ini cukup untuk membuat Wang Lin berubah menjadi orang gila tanpa kesadaran. Cahaya keemasan sombong langsung menghancurkan segala upaya yang dilakukan Wang Lin untuk melawan. Itu benar-benar memenuhi lengannya dan menutupi tubuhnya. Namun,
Ada tempat di tubuh Wang Lin yang tidak bisa berubah tidak peduli berapa banyak cahaya emas yang menyerbu. Disitulah darah jiwa leluhur kuno berada. Darah jiwa leluhur kuno berada pada tingkat yang sama dengan warisan dari leluhur celestial, sehingga cahaya keemasan tidak bisa berbuat banyak. Namun, tidak ada banyak darah jiwa, jadi itu tidak bisa menyebar untuk melawan. Akibatnya, kedua belah pihak tidak saling bersentuhan. Setelah cahaya keemasan menekan tubuhnya, aku bisa menggunakan formasi ini untuk menekan jiwanya dan membuatnya runtuh. Maka orang tua ini akan dapat mengendalikan tubuhnya. Pikiran guru kekaisaran bergema di tubuh Wang Lin. Tubuhnya sudah mati dan dia hanya memiliki gumpalan akal ilahi di tubuh Wang Lin. Dia sadar bahwa mengambil alih tubuh Wang Lin tidak akan sederhana, jadi dia telah menggunakan budidaya leluhur celestial sebagai umpan. Tujuannya adalah untuk meminjam kekuatan warisan leluhur celestial untuk menghilangkan perjuangan Wang Lin. Ini akan memungkinkan tubuh Wang Lin untuk mendapatkan budidaya leluhur celestial dan kemudian dia akan menempatinya tanpa bahaya. Cahaya keemasan ini telah menempati setiap bagian tubuh Wang Lin, kecuali di mana darah jiwa berada dan kepalanya. Cahaya keemasan dari tubuh Wang Lin begitu terang sehingga bahkan bisa dilihat dari luar. Seseorang bisa dengan jelas melihat cahaya keemasan samar datang dari mata kanan leluhur celestial. Saat cahaya keemasan menyebar, itu tampak seperti kepala leluhur celestial telah mendapatkan sedikit vitalitas. Tubuh Wang Lin ini sangat aneh, itu berisi aura leluhur kuno. Aura ini tidak bisa dihapus, tapi itu bisa disegel sehingga tidak mengganggu rencanaku. Pikir guru kekaisaran pada dirinya sendiri. Kemudian cahaya keemasan di tubuh Wang Lin berkumpul di sekitar darah jiwa. Meskipun itu tidak bisa menghapus darah jiwa, itu tidak akan lagi menghalangi kepemilikan guru kekaisaran. Aku sudah menempati tubuh, jadi selanjutnya adalah kepalanya. Setelah saya menduduki kepala, maka saya bisa menekan jiwanya. Guru kekaisaran sangat bersemangat. Dia merasakan cahaya keemasan menyebar dalam gelombang menuju leher Wang Lin setelah menyegel darah jiwa. Tubuh Wang Lin bergetar, lalu cahaya keemasan mengisi kepalanya dan menyebar dari lubangnya. Cahaya keemasan menyebar melalui kepala Wang Lin dan menggunakan kekuatannya yang unik dan sombong untuk menghancurkan perlindungan yang telah ditetapkan Wang Lin. Itu benar-benar menduduki kepala dan tubuh Wang Lin. Setelah sepenuhnya mengambil alih tubuh Wang Lin, cahaya keemasan bersinar terang. Ini menyebabkan mata kanan kepala leluhur surgawi bersinar. Menekan jiwa. Guru kekaisaran segera muncul dan meminjam cahaya keemasan yang menekan tubuh Wang Lin untuk mencari jiwa Wang Lin. Beberapa saat kemudian, dia samar-samar merasakan gejolak jiwa di dalam tubuh Wang Lin. Dia bergegas dengan kegembiraan. Semua hal yang ada bisa menjadi nol karena mereka ada. Jiwa, jadilah nol. Saat kata-kata guru kekaisaran bergema, jiwa Wang Lin segera menghilang dan tidak ada lagi. Sangat rapuh, bahkan tidak ada kenangan yang tersisa, seharusnya karena cahaya keemasan dari warisan leluhur celestial terlalu kuat dan jiwa Wang Lin menjadi terlalu lemah dan dengan demikian hancur dengan sentuhan. Tanpa jiwa, tubuhnya seperti orang mati, tetapi pada saat ini, rasa ilahi guru kekaisaran menyebar di dalam cahaya keemasan untuk mengendalikan tubuh Wang Lin. Saat dia mengendalikan tubuh Wang Lin, yang ditutupi oleh cahaya keemasan yang tak berujung, membuka matanya. Cahaya keemasan dari matanya bahkan lebih menyilaukan. Namun, Wang Lin saat ini bukan kesadarannya sendiri, tetapi milik guru kekaisaran. Berhasil. Wang Lin ini licik sampai akhir dan selalu meragukan pria tua ini. Dia tidak bekerja sama sekali, tapi sekarang, di bawah kuasa warisan leluhur celestial, dia masih diambil alih oleh orang tua ini. Tubuh ini sangat kuat, itu bisa memperhalus lebih banyak kekuatan api Jos.
Sang guru kekaisaran dipenuhi dengan kegembiraan setelah mengambil alih Wang Lin dan mengepalkan tinjunya. Sayangnya, warisan tidak lengkap, tetapi ini hanya langkah pertama. Sekarang untuk langkah kedua. Setelah berhasil, klan saya akan dapat melepaskan diri dari perbudakan leluhur celestial dan mendapatkan kembali kebebasan. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain kebebasan. Untuk klan saya, bahkan jika saya hancur, saya bersedia melakukan apapun. Mata guru kekaisaran dipenuhi dengan kegembiraan tetapi juga melankolis. Dia melihat kenangan masa lalu, semua anggota klannya yang nasibnya ditentukan saat mereka dilahirkan. Wang Lin, jangan salahkan aku, guru kekaisaran menghela nafas, tetapi matanya bersinar terang sebelum ketegasan muncul di dalamnya. Dia tidak meninggalkan mata kanan leluhur celestial. Masih di dalam, dia mengangkat kedua tangannya untuk membentuk segel. Cahaya keemasan yang dipancarkan tubuhnya berubah drastis. Cahaya keemasan di sekeliling tubuhnya meningkat 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Itu menyebar seperti api, dan semua budidaya leluhur celestial di dalam tubuh Wang Lin cepat meletus. Di bawah 10.000 kali lipat cahaya keemasan ini, tubuh Wang Lin seperti matahari yang menerangi dunia di dalam mata kanan yang gelap. Mata ini sekarang benar-benar menyala dan tidak lagi gelap. Cahaya yang sangat terang ini di mata kanan leluhur celestial menyelimuti istana terlarang. Pada saat ini, mata kanan tengkorak itu bersinar terang. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan karena tengkorak itu sedang dibangkitkan. Mata kiri, guru kekaisaran yang menduduki tubuh Wang Lin di mata kanan leluhur celestial membentuk segel dan mulai melantunkan mantra yang kompleks. Saat nyanyian bergema, mata kiri leluhur celestial tiba-tiba terbuka. Mata kiri keruh dan penuh dengan kematian. Itu benar-benar berbeda dari mata kanan, yang sekarang dipenuhi dengan cahaya keemasan dan vitalitas. Saat leluhur celestial membuka mata kirinya, kekuatan isap yang kuat melesat ke langit, ke tempat lubang itu muncul. Pada saat yang sama, suara retakan bergema. Di luar kolam yang runtuh, orang gila yang diikat oleh 9 rantai sedang ditarik ke bawah ke kolam darah yang runtuh oleh kekuatan hisap. Suara retak datang dari rantai begitu mereka ditarik ke batas mereka dan tidak tahan lagi. Sebenarnya, daya isap ini tidak menarik rantai, tetapi orang gila diikat oleh rantai. Orang gila itu menarik rantai lurus ke arah kolam darah yang runtuh. Ketika dia hanya beberapa puluh kaki jauhnya, rantai itu tidak cukup panjang dan, sesaat kemudian, rantai yang Wang Lin temukan sangat sulit untuk dihancurkan hancur. 6 rantai yang tersisa hanya bertahan sesaat sebelum mereka semua runtuh. Setelah semua rantai putus, tubuh orang gila itu tersedot ke dalam kolam darah yang runtuh oleh kekuatan isap yang kuat. Dia berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan terbang langsung ke mata kiri Ancestor Celestial. Dalam sekejap, tubuh orang gila itu mendekat dan dilahap oleh mata kiri leluhur celestial seperti Wang Lin. Tepat pada saat ini, tubuh buram orang gila itu muncul di mata kiri. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang lebih kuat yang menembus mata kiri. Akibatnya, kedua mata leluhur celestial terbuka dan memancarkan cahaya keemasan seolah-olah dia benar-benar dibangkitkan. Leluhur surgawi, bicara. Lepaskan segel klan Dao. Wangku, guru kekaisaran berteriak dengan bersemangat, tetapi dia tidak memperhatikan bahwa di bagian tubuh yang tersembunyi, jiwa Wang Lin dengan dingin mengawasi semuanya dari Heaven Defying Beat. Dengan kata-kata guru kekaisaran, mata leluhur celestial bersinar dan mulutnya yang tertutup perlahan-lahan terbuka. Suara kuno yang terdengar seperti suara guru kekaisaran keluar. Lepaskan, Dao, Wang. Suara itu keluar seperti gemuruh yang menggelegar. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.